dan serta juga inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, kita diajarkan untuk mencintai Tuhan dan sesama, itu biasa. Tetapi tak jarang juga betapa susahnya orang memelihara untuk tetap setia mencintai Tuhan dan sesama. Bapak Ibu yang punya pasangan hidup pasti tahu rasanya kalau salah satu pasangan tidak setia, walaupun terus diharapkan untuk menjaga cinta. Kesetiaan itulah yang ditekankan oleh 2 bacaan suci pada hari ini. Yang dalam bacaan pertama melalui nubuat Mika, Tuhan melukiskan bahwa yang Tuhan butuhkan adalah bertindak adil dan mencintai kesetiaan. Demikian juga dalam Injil, ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi meminta tanda dari Yesus, Yesus lalu langsung mencegah dan menampik bahwa angkatan yang jahat dan tidak setia ini tidak akan diberikan tanda. Maka kata kunci dari 2 bacaan suci pada hari ini adalah mari mencintai kesetiaan dan merawat kesetiaan. Karena sehebat apapun kita ingin memelihara cinta tanpa ada kesetiaan, tidak akan bisa. Baik mencintai Tuhan, juga mencintai sesama dan pasangan hidup. Dalam bacaan pertama, nubuat Mika melukiskan Tuhan berperkara dengan umat Israel. Masalahnya adalah umat Israel sudah dicintai, sudah disayangi oleh Tuhan, malah tetap tidak setia. Tuhan marah. Lawan dari kesetiaan adalah pengkhianatan. Kita selalu memberikan cap pengkhianat kepada pasangan yang tidak setia atau teman yang tidak setia, dan itu sangat melukai dan menyakiti hati ketika orang tidak setia dengan janji. Itu jugalah yang melukai hati Tuhan ketika ia sudah berjanji dengan umat Israel sudah berjanji
tapi mereka mengingkari janji kesetiaan itu dengan mengkhianati Tuhan, membuat patung-patung penyembahan berhala. Makanya kan janji mereka ketika dikukuhkan dalam 10 perintah Allah di Gunung Sinai, pertama sekali Tuhan bilang apa? Akulah Tuhan Allahmu, berbaktilah kepadaku saja, jangan menyembah kepada yang lain. Itu permintaan pertama dari Tuhan. Ketika kita tidak setia, maka kita pasti berkhianat. Dan ketika kita berkhianat, otomatis kita tidak mampu merawat cinta. Dan itu yang sering menjadi persoalan dan menciptakan banyak masalah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ajakan bacaan suci, atau juga ketika Yesus mengatakan saya tidak mau memberikan tanda kepada angkatan yang jahat dan tidak setia ini, kiranya menggugah hati untuk kita. Mari merawat cinta dengan setia. Tanpa kesetiaan takkan pernah kita bisa merawat cinta, baik terhadap Tuhan, terhadap sesama, juga terhadap pasangan hidup. Dan Tuhan sangat tidak suka dan membenci dengan ketidaksetiaan. Makanya setiap kali kita mau menerima sakramen dalam gereja, janjinya adalah janji kesetiaan, karena itu yang utama, bukan juga sumpah. Karena sumpah itu punya risiko yang lebih besar. Contoh orang yang tidak setia dan sangat tidak disukai oleh Tuhan adalah Yudas. Yudas itu bukan tidak dicintai Yesus. Tidak mungkin Yesus memanggil Yudas menjadi rasul kalau Yesus tidak jatuh cinta pada Yudas Iskariot. Tetapi ketika Yudas tidak setia, itu yang sangat melukai dan menyakiti Yesus. Sampai-sampai Yesus bilang apa? Anak manusia memang menderita, tapi celakalah orang yang membuat dia menderita. Karena apa? Yudas mengkhianati cintanya kepada Tuhan dengan lebih memilih mengabdi kepada uang daripada kepada Tuhan. Dan saya pikir Bapak Ibu juga pasti sudah mengalami bagaimana rasanya dilukai dan disakiti, dan itu sangat membekas dan susah memaafkan ketika cinta dikhianati. Santo Paulus pernah menulis bahwa kita beruntung punya Tuhan yang maha cinta dan maha setia. Walaupun kita tidak setia, Ia tetap setia. Nah, kenapa kita masih juga tidak setia kepada Tuhan yang tak terbatas setia mencintai kita? Semoga ajakan bacaan suci pada hari ini menyadarkan kita untuk mari merawat kesetiaan agar cinta tetap terpelihara dengan baik, baik kepada Tuhan, kepada sesama, kepada pasangan hidup, juga kepada alam raya ini dan segala isinya. Semoga Tuhan memberkati.